Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian, jenis, sifat, dan contoh dari gelombang cahaya. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Naurida Sarina bersama rekan-rekan saya, Siva Sauki, teman saya Erika Utama, teman saya Lidin Merida. Nama saya Nailana Haura. Nah, tungguin ya video kami, jangan lupa ditonton guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Richard Utama dan saya akan menjelaskan pengertian dan salah satu dari sifat gelombang cahaya. Saat malam hari, ketika kita menggunakan mobil dan menghidupkan lampunya, kita bisa memperhatikan cahaya mobil tersebut merambat lurus searah dengan sumber cahayanya. Kita bisa melihat juga cahaya warna-warni yang disebut dengan pelangi. Nah, kira-kira bagaimana ya proses pelangi tersebut bisa terbentuk? Cahaya merupakan salah satu energi berbentuk gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 380-750 nanometer. Gelombang cahaya ini tidak membutuhkan medium untuk merambat, sehingga cahaya dapat merambat dalam ruang yang hampa. Itulah mengapa cahaya matahari dapat sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa udara di luar angkasa dengan kecepatan 300 juta meter per second. Sebagai gelombang elektromagnetik, cahaya memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan atau refraksi. Yang kedua, dapat dibiaskan atau refraksi. Perpaduan atau yang biasa disebut interferensi, mengalami pelenturan atau difraksi, dan dapat diuraikan dispersi. Yang terakhir adalah mengalami pengutupan atau polarisasi. Ayo kita bahas per satu-satu. Kita akan mulai dari pemantulan cahaya atau refleksi. Pemantulan cahaya merupakan pengembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Proses pemantulan cahaya mengikuti hukum pemantulan, yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Terima kasih. Saya Nailana Haura. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembiasan cahaya atau refraksi. Apakah kalian tahu apa itu pembiasan cahaya? Pembiasan cahaya adalah pembelokan arah rambatan cahaya karena melewati bidang batas dua medium yang berbeda. Hukum 1 Snellius adalah sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Hukum 2 Snellius, sinar datang mendekati medium kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, sinar yang datang dari medium yang kurang ulang yang di situ aja. Hukum 2 Snellius adalah sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, sinar yang datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, dibiaskan menjauhi garis normal. Atau kalian bisa lebih mudah menghafalnya dengan renggang ke rapat sama dengan mendekati, rapat ke renggang sama dengan menjauh. Dan sinar datang yang datar tidak dapat dibiaskan melainkan diteruskan. Rumus dari sifat-sifat pembiasan cahaya antara lain adalah 1. Pembiasan cahaya pada dua medium. Indeks bias medium sinar datang dikali dengan sin sudut datang sama dengan indeks bias medium sinar bias dikali dengan sin sudut bias. Yang kedua, pemantulan sempurna sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang ketiga, pembiasan cahaya pada bidang lengkung. Indeks bias medium asal dikali dengan sin sudut datang sama dengan indeks bias medium tujuan dikali dengan sin sudut pembiasan. Yang keempat, pembentukan bayangan pada lensa sederhana, yaitu 1 per jarak fokus lensa sama dengan 1 per jarak objek dari lensa tambah 1 per jarak bayangan dari lensa. Dan yang terakhir, jarak fokus dan kekuatan lensa. Rumus menghitung jarak fokus dari lensa adalah jarak fokus sama dengan 1 per P. Rumus kekuatan lensa Pi adalah Pi sama dengan 1 per jarak fokus lensa. Halo semuanya, nama saya Lidin Merida. Di sini saya akan menjelaskan materi interferensi cahaya. Kalian tahu nggak sih apa itu interferensi? Interferensi adalah suatu peristiwa yang terjadi antara dua gelombang yang bertemu satu sama lain. Dari sini, kalian udah tahu apa yang dimaksud dengan interferensi cahaya. Interferensi cahaya adalah perpaduan antara dua atau lebih sumber cahaya yang menghasilkan keadaan cahaya yang lebih terang maupun keadaan yang lebih gelap. Interferensi cahaya ini memiliki
dua jenis. Yang pertama adalah konstruktif dan yang kedua adalah destruktif. Apa itu konstruktif? Konstruktif adalah interferensi cahaya yang menguatkan cahaya menjadi lebih terang. Konstruktif ini terjadi jika gelombangnya sefase atau berbeda dengan fase 6 derajat dan bilangan bulat di kelipatan 360 derajat. Yang kedua adalah destruktif. Destruktif adalah interferensi cahaya yang melemahkan cahaya menjadi lebih gelap. Destruktif ini terjadi jika gelombangnya berbeda fase dan fasenya sebesar 0 derajat dengan bilangan ganjil kelipatan 180 derajat. Sekian, terima kasih. Saya Naura Ibda Sarina akan menjelaskan pengertian dari difraksi atau pelenturan. Difraksi adalah peristiwa pelenturan atau pembelokan arah rambat cahaya yang apabila melewati dari celah sempit atau kisi sehingga membuat gelombang cahaya akan tampak menjadi besar dari tepi cahaya tersebut. Nah, selanjutnya jenis-jenisnya akan dijelaskan oleh Siva Sau. Saya Siva Sauki. Di sini saya lanjutkan materi dari Nora, yaitu jenis-jenis difraksi. Difraksi terbagi menjadi 3. Yang pertama, difraksi celah tunggal. Difraksi celah tunggal hanya memiliki satu celah sempit. Yang kedua adalah difraksi celah ganda. Difraksi celah ganda hanya memiliki 2 celah sempit. Yang ketiga adalah difraksi pada sisi. Difraksi pada sisi adalah sekumpulan cahaya yang melewati dari banyaknya celah-celah sempit. Nah, ternyata cahaya-cahaya yang ada di awan itu termasuk difraksi cahaya loh guys. Seperti ini ya. Saya Muhammad Afandi Amjad akan menjelaskan tentang dispersi cahaya. Dispersi cahaya merupakan proses penguraian cahaya putih atau polikromatik menjadi cahaya berwarna-warni atau monokromatik. Dispersi terjadi ketika cahaya melewati medium dengan indeks bias yang berbeda. Cahaya dapat diuraikan secara alami, contohnya pada pelangi. Pelangi sebenarnya berasal dari satu warna, yaitu warna putih yang berasal dari cahaya matahari. Cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan sehingga mengakibatkan warna cahaya matahari terurai menjadi berbagai warna yang indah. Contoh penguraian cahaya selain pelangi adalah sebuah prisma yang disinari oleh cahaya senter. Satu warna cahaya senter akan terurai menjadi berbagai warna ketika melewati prisma tersebut. Rumus untuk menentukan sudut deviasi minimum pada pembiasan cahaya oleh prisma adalah sebagai berikut. Deviasi minimum sama dengan buka kurung NP per NU dikurang 1 tutup kurung beta, di mana deviasi min sama dengan sudut deviasi minimum, NP sama dengan indeks bias prisma, NU sama dengan indeks bias medium, beta sama dengan sudut pembias prisma. Apabila sebuah warna mempunyai indeks bias warna, maka sudut deviasi warna tersebut dapat ditentukan dengan rumus berikut. Deviasi W sama dengan buka kurung NW kurang 1 tutup kurung beta, di mana deviasi W sama dengan sudut deviasi warna, NW sama dengan indeks bias warna, beta sama dengan sudut pembias prisma. Cara menghitung sudut dispersi yaitu dengan rumus D sama dengan buka kurung NU dikurang NM tutup kurung beta, di mana D sama dengan sudut dispersi, NU sama dengan indeks bias cahaya ungu, NM sama dengan indeks bias cahaya merah, dan beta sama dengan sudut pembias prisma. Nama saya Undian Nasaktia Sibuan. Saya akan menjelaskan tentang polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya adalah peristiwa terserapnya arah getaran gelombang cahaya. Cahaya dapat terpolarisasikan karena peristiwa berikut: 1. Pemantulan. 2. Pembiasan dan pemantulan. 3. Pembiasan ganda. 4. Absorpsi selektif. 5. Hamburan. Persamaan polarisasi cahaya. Rumusnya ialah I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta sama dengan 1/2 I0 cos kuadrat theta, yang dimana I0 sama dengan intensitas cahaya mula-mula, I1 sama dengan intensitas cahaya terpolarisasi keluar dari polarisator, I2 sama dengan intensitas cahaya terpolarisasi keluar dari analisator. Theta sama dengan sudut antara polarisator dan analisator.
Nah guys, sekian dari video penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Bye-bye.